Pejabat senior Hamas Khalid Mashal menegaskan masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة، فلسطين لأهل فلسطين. لا نقبل حكما أجنبيا، مش هنسمح ببريمر تاع العراق أن يكون داخل غزة ولا داخل فلسطين. Ya, Mas Asrawi, Ya. Hamasnya sendiri keberatan. Ya. Bagaimana mungkin BOP bisa jalan? Siap. Pengiriman Itu pasukan. penjelasan konteks yang ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama sekali lagi konsep mediasi ini adalah konsep keluarga besar yang mencoba mendamaikan dua anggota yang sedang bertikai, yaitu Israel dengan Hamas. Nah yang kedua konteksnya secara ideologi Hamas dengan Israel Netanyahu ini sama-sama pengikut ideologi one state solution. Dua-duanya tidak mau mengakui satu sama lain. Karena itu dua orang ini, dua pihak ini mau berperang dan dua-duanya menolak. Ini konteks yang jarang disampaikan di Indonesia. Israel juga tidak mau dengan gembira menerima Dewan Perdamaian itu. Karena itu poin saya yang ketiga yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi. Ketika Israel baru tanda tangan sekarang itu bukan tanda sebab. Jadi ini kayak semacam semi paksaan dari keluarga besar tadi kepada Israel dan kepada Hamas untuk bisa menerima rencana damai. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Prof. Hik, insya Allah tanggal 19 Presiden tidak akan ketemu dengan Netanyahu. Analisa saya. Kenapa? Karena memang dari awal Netanyahu ingin menghindar. Dia tidak mau datang di Swiss karena alasan tadi. Dan yang kedua, ini dia baru berkunjung ke Amerika yang menurut salah satu info yang berkembang di Timur Tengah sengaja dimajukan ke 2 hari yang lalu itu selain soal Iran, tapi juga untuk menghindar daripada pertemuan dengan orang-orang yang dia nggak suka. Tapi terutama, Mas Asrawi ya, boleh saya lanjut sebentar? Segini. Kalau Netanyahu tidak datang ke Swiss itu karena kekhawatiran dia akan ditangkap untuk diserahkan ke ICC, International Criminal Court. Itu karena beliau ini tahu bahwa di negara-negara Uni Eropa, termasuk di situ ada Swiss, mereka akan komit katanya. Setelah Hungaria kemarin Netanyahu datang dan tidak dikirim, komit untuk mengirim. Itu yang jadi kekhawatiran. Sehingga Presiden Israel sebenarnya datang. Saya lanjutin, saya tidak menyangkal itu. Tapi alasan tidak datang salah satunya adalah ada faktor politik di mana Israel sendiri sebenarnya tidak happy dengan terbentuknya Dewan Perdamaian ini. Salah satu alasan utamanya tadi disampaikan oleh Prof. Hik, tapi mungkin praktek di lapangannya bukan seperti disampaikan, yaitu adanya Qatar dan Turki yang lebih dianggap sebagai pro Hamas. Bukan tidak mau dilucutin oleh Qatar dengan Turki, tapi khawatirnya kalau ini orang dua masuk justru menjadi penguat Hamas. Karena sekali lagi Qatar dengan Turki orang yang dianggap dekat dengan Hamas. Jadi konteksnya bukan soal mau dilucuti oleh Indonesia, nggak mau dilucuti oleh Hamas atau Qatar. Nah oleh karena itu catatan saya yang ketiga, kita bisa lihat nanti tanggal 19. Apakah Netanyahu datang atau tidak? Dugaan besar saya, dia tidak akan datang. Itu menunjukkan bahwa dia memang tidak ingin masuk dalam Dewan Perdamaian itu. Oleh karena itu catatan saya yang terakhir, syarat-syarat kalau memang kita mau mengirim pasukan, catatan saya adalah 2. Yang pertama, Presiden harus memastikan bahwa ini di bawah mandat PBB. Kenapa memastikan? Saya menghormati Profesor Hikmahanto dan mungkin ahli hukum lain yang kadung meragukan bahwa ini di bawah mandat PBB. Padahal kalau kita baca resolusi 2803 udah jelas BOP di bawah mandat 2803. Tapi ada ahli hukum yang meragukan itu dan kita paham. Karena narasi yang dibuat di dalam ini jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam mandat 2803. Satu syaratnya. Yang kedua selain itu adalah memastikan melalui meeting elit ini bahwa Israel tidak akan menyerang Gaza kembali. Itu yang bagi saya adalah poin strategis yang bisa dimainkan oleh Presiden lewat perannya dia masuk di dalam. Artinya apa? Kami tidak akan kirim pasukan kalau Israel belum hitam di atas putih, tidak akan hentikan. Jadi singkatnya Anda merasa bahwa kalaupun kita mengirim tentara itu dari PBB, bukan dari BOP? Harus. Baik. PBB. Mas Andi kan tadi yakin bahwa ini merupakan mandat dari BOP, bukan PBB, begitu?
Ya, Presiden udah tahu nggak kira-kira menurut saya Anda? sampai hari ini tidak melihat kemungkinan Dewan Keamanan PBB itu mengaktifkan bab 6, bab 7 atau bab 8 untuk pengiriman pasukan perdamaian. Kalau bab 6 ada negara A menyerang negara B self defense, PBB bilang sah bab 6. Bab 7 PBB-nya yang kemudian mengatakan kami akan melakukan upaya perdamaian. Bab 8 PBB menunjuk organisasi lain ya untuk menjalankan aksi perdamaian. Jadi ini misalnya bab 8. Oke. Bab 8 dari piagam PBB. Tanpa PBB, Dewan Keamanan PBB mengaktifkan bab 8, BOP tidak bisa dianggap mendapatkan mandat itu. Oke, jadi sebenarnya Mas Fuad ini mau kirim tentara ke Gaza lewat BOP atau PBB? Presiden taunya yang mana? Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa Pak Presiden Prabowo sejak awal sangat berkomitmen mengakui two state solution, dan itu disampaikan beliau pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 September 2025. Beliau di sana menyatakan bahwa kemerdekaan Pancasila adalah amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 45, dan Indonesia ingin berkontribusi secara aktif dan secara lebih konkret. Dan tadi Pak Presiden juga menyatakan bahwa akan mengirim 20.000 pasukan untuk wilayah konflik, tidak hanya Gaza tapi juga wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Waktu itu Pak Presiden menyatakan bahwa pengiriman pasukan itu karena ini sudah menyangkut hukum internasional harus melalui mandat PBB, dan mandat itu menurut Pak Presiden juga menurut Kementerian Luar Negeri, Pak Menlu, itu didapatkan ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang sudah diadopsi, resolusi 2803 yang diadopsi pada tanggal 17 November 2025. Dan dari situ kita melihat bahwa pengiriman pasukan itu adalah komitmen Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan Pancasila. Yang kedua, pengiriman pasukan ke Gaza dan wilayah konflik lainnya itu adalah tradisi panjang yang Indonesia sudah mengirimkan pasukan sejak tahun 1957. Waktu itu Indonesia yang baru berumur 12 tahun sudah ingin mengirim pasukan, dan itu juga kita lihat track record Indonesia yang berjuang mengirimkan pasukan perdamaian ke Libanon dan ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi kira-kira kalau boleh nggak saya tanya, kenapa ya kalau pemerintah itu seperti Pak Fuad, tadi kita lihat juru bicara selalu berpikirnya 2803, padahal dalam benak Trump itu adalah BOP yang versinya dia, di mana dia sebagai chairman. Dan sebagai chairman dia punya keberpihakan pada Netanyahu. Netanyahu udah bilang kemarin kan dia datang ke Amerika. Bahwa saya ini datang ke Amerika bisa lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan dia mendiskusikan masalah ini. Kenapa ya kalau misalnya tadi kan juru bicara bilang bahwa oh ini dalam rangka mandat 2803. Pak Fuad juga bilang 2803. Pernah nggak kita mencoba untuk berpikir bahwa BOP yang ada itu adalah yang versi Trump? Kita jangan naif bahwa memang kalau di poin 2 dari resolusi Dewan Keamanan 2803, di situ disebut welcomes Board of Peace. Ada kata-kata itu, tetapi kan BOP yang ada itu bukan yang di situ, tetapi yang ini nih Trump yang oleh Prancis, oleh Inggris nggak disetujui. Sekarang kalau misalnya itu memang betul mandatnya itu dari Dewan Keamanan PBB pasukan ini, pertanyaan saya, kenapa kok Prancis, Inggris bersuara? Dia diamin aja, dia bilang silakan aja. Ya, silakan dijawab Mas Fuad. Ya, terima kasih Prof. Hik. Tadi juga kita menyampaikan terima kasih tadi yang nasihat Profesor Hik bahwa kalau besok tanggal 19 Pak Presiden pergi ke Amerika jangan sampai berpelukan, jangan senyum-senyum karena itu kita harus menjaga perasaan masyarakat Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan itu komitmen panjang Indonesia yang ingin berkontribusi untuk memerdekakan Pancasila. Dan di situ kita lihat bahwa sebetulnya seperti negara Prancis dan Cina itu adalah 2 dari 15 anggota UNSC yang tidak setuju pada saat penandatanganan. Jadi kalau kita lihat belakang itu sebetulnya ada kaitannya karena Prancis dan Cina sejak awal tidak setuju terhadap UNSC 2803 itu. Sekarang Jerman tidak setuju, banyak negara-negara tidak setuju. Karena apa? Bukan tidak setuju terhadap ide BOP-nya, tidak setuju dengan perilaku dari Trump ini. Dan dia tidak mau mereka-mereka ini
dibodohi oleh Trump. Iya. Nah sekarang coba saya lihat berita bahwa Bapak Presiden datang ke sana, nanti selain menghadiri BOP akan menandatangani perjanjian perdagangan. Nah saya khawatir jangan-jangan ini juga digunakan oleh Trump. Untuk apa? Untuk memaksa kita Indonesia, kamu harus mau. Apalagi kalau misalnya pasukan harus hadir dan pasukan itu ternyata menjadi legitimasi dari tindakan Israel, daripada Israel yang harus mati, katakanlah gitu, ya sudah prajurit kita yang disuruh. Iya, sebetulnya Pak Presiden dan Kemenlu juga menyatakan, Prof, bahwa kita pengiriman pasukan ke Gaza itu bukan dalam front yang bagian front yang untuk pasukan kita ditempatkan bukan non-offense, tapi pasukan kita sebagaimana disering sampaikan itu pasukan yang lebih konsentrasi pada pelindungan masyarakat sipil, yang kedua untuk rekonstruksi, yang ketiga untuk memastikan bahwa two-state solution itu bisa dicapai. Oke, baik. Saya ke Pak Iskandar kalau begitu. Pak Iskandar, jadi kira-kira apa risiko terbesar kalau misalnya kita tetap mengirim tentara kita ke Gaza dengan tadi tanpa mandat PBB misalnya? Baik, terima kasih. Jadi saya senang melihat para ahli, para pengamat semuanya berdialog ini mantap untuk edukasi masyarakat Indonesia. Jadi saya mau menyampaikan demikian. Pertama, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, saya yakin, saya percaya, pada saat rapat di New York, pada saat mengatakan statement bahwa TNI akan kita siapkan 20.000 untuk ke Gaza dan lain sebagainya. Saya yakin, saya percaya, Presiden pasti dengan pertimbangan stafnya. Saya yakin, saya percaya itu. Begitu Presiden menyampaikan demikian, marilah kita mendukung sebaik mungkin dengan tidak melanggar konstitusi. Ini yang pertama. Saya mau sampaikan. Ini semuanya TNI akan menyiapkan. Karena sudah perintah Panglima tertinggi. TNI akan menyiapkan. Disiapkan oleh TNI, saya di luar dari masalah politik, masalah apapun itu, TNI selalu harus siap bergerak kemanapun. Apalagi sudah perintah dari New York. Disitulah kita siapkan dan Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan juga yang lainnya sudah menyiapkan diri tidak melanggar konstitusi. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan ikut menciptakan perdamaian dunia. Undang-Undang TNI, saya bicara tentang regulasi. Undang-Undang TNI nomor 3 setelah direvisi tahun 2025, di situ ada operasi militer selain perang. Kita ke sana bukan operasi militer perang. Ya. Kita ke sana adalah operasi militer selain perang. Sudah disiapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maluli, oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ali, menyiapkan pasukan zeni tempur, pasukan zeni. Tapi tadi Mas Andi bilang kalau kita tetap kirim, artinya kita berdampingan dengan Israel untuk melucuti Hamas. Nah itu gimana nanti risiko? Apakah nanti nggak konflik di sana? Saya yakin, saya percaya. Namanya TNI, jiwanya besar. Apakah itu musuh dia pasti bantu. Apakah itu siapapun itu yang menyakiti dia pasti bantu. TNI tidak akan Pak Iskandar, membedakan. Boleh sampaikan ini. Nanti kalau jadi pasukan ISF, itu kodalnya, pertanyaan saya, pada Panglima TNI atau pada Panglima yang ada di sana. Dan kita belum tahu siapa Panglimanya ya. Iya. Kodalnya di mana? Sampai sekarang, dari statement terakhir dari Wakil Panglima TNI mengatakan, masih menunggu sampai dengan akhir Februari. Apakah kodalnya bagaimana, apakah keberangkatannya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga di sini, kalau yang beropini silakan, atau maaf bukan beropini, yang untuk memberi pendapat silakan. Namun TNI harus siap. Manakala disuruh go, kita go. Kalau dibilang no go, ya kita tunggu. Inilah yang kita siapkan semuanya, dan ini juga yang diberangkatkan, tadi saya bilang, seni kesehatan. Oke, baik. Tapi tadi kan Pak Iskandar sudah mendengar sendiri pernyataan dari senior Hamas. Menyatakan ketidaksukaannya. Apakah Anda tidak takut, bahkan dia menolak, apakah Anda tidak khawatir nanti justru menimbulkan eskalasi konflik di sana? Saya yakin, saya percaya, pasti SOP-nya, kodalnya di sana nanti akan jelas. Saya yakin dan percaya. Dan apapun yang ada kejadian. Kan selama ini kita tidak pernah berdampingan maksudnya Pak Iskandar. Sekarang tiba-tiba kita berdampingan. Anda tidak melihat akan ada konflik di sana? Saya yakin, saya percaya dengan Pak Iskandar, boleh di sana tidak akan ada konflik. Saya yakin dan percaya. BOP itu belum punya rules of engagement loh.
Ya. Tidak sama seperti pasukan perdamaian yang dia punya rules of engagement. Jadi kalau misalnya dia harus berhadapan dengan pihak yang bertikai itu bagaimana dan lain sebagainya. BOP belum buat loh. Ini kita 19 Februari katakanlah sudah ditetapkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kita harus mengirim rules of engagement-nya di mana? Oke, saya yakin, saya percaya. Wakil Panglima TNI sudah buat statement, kita tunggu akhir Februari masih ada keputusan yang akan ditunggu. Sehingga kita menyampaikan pendapat ini, itu bagus sekali untuk mengedukasi. Namun mari kita bersabar menunggu. Dan saya yakin, saya percaya semua TNI sudah disiapkan. Kita tidak mengirim 20.000, tapi pertama kita 600 dulu. Selesai itu ada tahapan-tahapannya. Dan semua yang dikirim adalah mantan-mantan dari UNIFIL yang pernah di Libanon. Baik. Yang sudah pernah mengalami dan sudah mengetahui daerah itu semuanya. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan Indonesia bisa berkibar di dunia ini. Saya yakin, saya percaya. Baik, apakah kemudian DPR sudah mempertimbangkan adanya kecurigaan bahwa nanti Board of Peace justru dimanfaatkan oleh Trump maupun juga Israel? Nanti dijawab oleh Daeng Rizal, kami kembali saudara, tetap di Bola Liar.